Oke, selamat datang di part 2. Untuk part 2 ini ada sebuah studi kasus ya yang menjadi contoh untuk teman-teman nih. Jadi ada PT Maju Jaya, sebuah perusahaan manufaktur Indonesia yang bergerak di bidang industri, lokasinya di Jakarta. Lalu kita ingin menganalisis resiko utama untuk operasi tahun 2024 dan 2025 untuk dapat nantinya memitigasi resiko yang mungkin terjadi ya. Nah, ini ada yang disebut sebagai risk mapping nantinya ya. Jadi silahkan dilihat kalau tadi dari frekuensi ini itu adalah likelihood ya. Sebagaimana sangat sering, sering, sedang, jarang, atau sangat jarang terjadinya. Lalu dari tingkat keparahan itu adalah segi dampak ya kalau tadi gitu. Kalau terjadi bagaimana? Apakah sangat ringan, ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Nah, apabila sangat ringan dan sangat jarang, maka sebetulnya si risk levelnya itu adalah rendah. Tapi kalau misalnya tingkat keparahannya itu sedang dan dia itu jarang terjadi, maka si risk levelnya juga sedang. Tapi ada yang satu lagi nih, kalau misalkan dampak yang apa namanya ditimbulkannya itu sangat berat, tapi frekuensi terjadinya sedang, ini bisa menjadi sebuah resiko yang sangat ekstrim. Begitu. Sebentar ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini sebetulnya hampir sama ya dengan yang tadi, cuman kebalik kalau yang tadi itu yang paling tingginya sebelah kanan atas, ini yang paling tingginya sebelah kiri atas gitu ya. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan yang tadi, kalau yang area hijau itu dapat diterima begitu saja, yang warna orange itu dapat ditoleransi, yang warna orange muda itu dapat di-manage dan ditoleransi, yang warna kuning itu dapat di-manage, dan yang merah itu harus dikontrol ya. Nah, ini contohnya dari analisis resikonya. Ini ada kelima jenis resiko. Kalau di sini saya nyontohinnya satu-satu semuanya, tapi kalian nanti silahkan bikin masing-masing jenis itu ada lima ya. Nah, contohnya yang pertama dari risiko strategis yaitu adalah persaingan impor yang meningkat. Kemungkinan terjadinya ya mungkin sedang lah terjadinya, possible to happen gitu. Jadi tingkatnya adalah tiga. Lalu konsekuensinya bagaimana? Oh, lumayan nih berat juga kalau misalnya persaingan impornya meningkat gitu. Maka konsekuensinya 4. Dan tingkat resikonya nanti jadi berapa? Bisa dilihat di sini. Kalau 3 dan 4 ya. Frekuensinya tadi, sorry, mana sih? Frekuensinya itu 3, tapi ininya 4. Oh, berarti high nih, masuk kepada yang tinggi gitu. Bentar ya, teman-teman. Risa. Oke, selanjutnya begitu juga ya. Nanti teman-teman silahkan melakukan dengan berdiskusi dengan teman sekelompok ya. Nah, lalu jadi nanti akan ada yang namanya matriks risiko ya. Walaupun kita belum jauh ke sana, teman-teman cukup melakukan analisis sampai sini dulu aja. Kemungkinannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, dan tingkat resikonya seperti apa. Kalau misalkan ngelihat dari sini, berarti yang high itu adalah dari resiko strategis dan resiko keuangan. Tapi kalau yang medium itu ada di reputasi, hazard, dan operasional. Bisa dilihat ya, yang nomor 3 ini dari resiko reputasi itu sebetulnya dampaknya tinggi juga, tapi jarang terjadinya atau unlikely. Maka sebetulnya resikonya turun jadi medium. Beda dengan yang strategis. Dia itu konsekuensinya for atau major, tapi dari segi kemungkinannya it just a possible to happen. Berarti cuma tiga, tapi akhirnya tingkat resiko atau risk levelnya juga high si hasilnya begitu. Nah, manfaatnya apa sih dalam menganalisis resiko ini? Yang pertama yaitu memberikan wawasan yang penting untuk seorang manajemen resiko. Ya, lalu yang kedua, kita dapat memprioritaskan risiko yang mana dulu ya yang akan kita lakukan atau akan kita mitigasi karena biasanya berhubungan dengan sumber daya. Sumber daya perusahaan itu akan selalu terbatas. Maka dari itu kita harus secara efektif dalam menggunakan sumber daya si perusahaan tersebut.
Yang ketiga, yaitu adalah proses berkelanjutan yang penting untuk lingkungan bisnis yang juga dynamic ya. Karena tidak yang namanya kondisi bisnis itu tidak pernah sama dari tahun ke tahun. Akan selalu ada perbedaan ya. Lalu langkah selanjutnya, minggu depan kita akan melakukan yang namanya evaluasi resiko dan juga merencanakan penanganan resiko. Nah, sampai di sini dulu kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.